Shalom keluarga Allah. Untuk mengalami lompatan finansial, kita harus bisa sampai di level sukacita kerja keras. Kita simak Revival News minggu ini. Persembahan secara online terbukti sangat membantu pekerjaan Tuhan di gereja kita. Menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya manusia. Lebih aman dan tercatat di sistem. Persembahan online sangat mudah dilakukan. Gunakan scan QR atau transfer rekening. Info nomor rekening di gbika.org/persembahan. Persembahan dengan amplop tersedia di eskalator depan pintu masuk ruang battle, eskalator barat, dan ruang free function. Ayo gunakan persembahan online karena lebih mudah dan cepat. Murah, tapi nggak murahan loh ya. Hanya Rp5.000, kamu bisa tampil kece lagi dengan gaya rambut kekinian. Datang yuk setiap hari Jumat minggu kedua. Terbuka untuk umum loh. So, bagikan pesan ini ke keluarga atau teman kamu yang lainnya ya. Datang bareng-bareng buat potong rambut pasti lebih seru. Ditunggu Jumat 8 Juli jam 10 sampai jam 12 di lapangan parkir Masela GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Pengorbanan Yesus di kayu salib menghancurkan segala dosa dan kutuk, memberikan pengampunan dan keselamatan. Mari bersyukur atas pengorbanannya dengan mengikuti perjamuan kudus 9 dan 10 Juli 2022 di setiap jam ibadah raya onset di seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah dan ibadah raya online di gbika.org/live. Bagi yang mengikuti secara online, persiapkan roti tawar dan sirup anggur atau sejenisnya. Mari melangkah memasuki kehidupan baru bersama Kristus. Ikutilah baptisan air secara onsite Minggu 10 Juli jam 11 siang. Sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pendaftaran di gbika.net/registration. Bisa WA di 089 7014 5600. Puji Tuhan, acara Kids Impact Holiday pada tanggal 21 sampai 24 Juni kemarin telah berjalan dengan penuh sukacita. Di acara Smartin Holiday, adik-adik Kids Impact melakukan banyak kegiatan seru bersama. Mereka juga diajarkan untuk semakin mengenal Tuhan lewat kegiatan-kegiatan seru. Dan pada acara Samuel's Moment, adik-adik dituntun untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Banyak kesaksian yang luar biasa dari adik-adik setelah mengikuti acara tersebut. Terima kasih kepada Papa dan Mama serta adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Event terbesar tahun ini, konferensi yang mendunia, persiapan untuk kegerakan besar. Bersiaplah 13 sampai 15 September 2022. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, dan Pastor Nita Setiawan. Daftar sekarang melalui gbika.org/UC 2022. Info selengkapnya di gbik.org/UC 2022. Holy Land Prophetic Tour, momen yang sangat spesial untuk meningkatkan iman jadi semakin kuat. Karena tempat-tempat yang tertulis di Alkitab, di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat saat melayani di dunia, bisa kita lihat secara langsung dan nyata ada. Jadi, mari datang bersama, beribadah bersama di Tanah Perjanjian dengan mengikuti Holy Land Prophetic Tour yang akan dipimpin langsung bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan 16 sampai 25 Oktober 2022 dengan biaya $2.598 per pax. Info pendaftaran Ibu Elin di 0813 2903 2802. Demikian Revival News minggu ini. Sukacita dalam Tuhan mendatangkan kuasa-Nya bekerja dengan dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.
Financially, lompatan finansial. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Inilah salah satu kuasa keajaiban dalam bersukacita, mujizat lompatan finansial. Orang sukses adalah orang yang bisa menemukan sukacita dalam kerja kerasnya, sekalipun tantangan yang dihadapinya banyak. Mulai sekarang, bersukacitalah karena Tuhan, sekalipun Anda sedang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dimensi yang lebih tinggi dalam menabur, yaitu menabur dengan sukacita karena cinta Tuhan. Kuasa ajaib bersukacita. Beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Shalom keluarga Allah. Shalom keluarga Allah. Ada sukacita hari ini, amin. Ada sukacita hari ini, amin. Filipi 4 ayatnya yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Dan saat ini saudaraku, kami rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara, terutama Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang dan beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi saudara yang mengikutinya secara onsite, saudara bisa bantu kami untuk angkat tangan. Dan saudara bisa bantu kami untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan. Kami ucapkan atas nama Gembala Sidang kita, Pastor Obadjatan Setiawan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam gereja kita. Juga bagi saudara yang mengikutinya secara live streaming, saudara bisa scan QR code yang ada di layar kaca saudara, sehingga kami boleh mengenal saudara lebih lagi. Dan kami rindu untuk selanjutnya saudara bisa bergabung bersama dengan kami semua, dan juga bisa bertumbuh dalam gereja ini. Juga saudaraku, ada beberapa pengumuman tambahan untuk 1 minggu ini. Saudaraku, bagi saudara yang sudah mengambil formulir pendaftaran untuk bantuan anak asuh, saudara bisa mengisi formulir tersebut. Dan juga bagi saudara yang sudah mengambil, saudara bisa memperlengkapi berkas-berkasnya dan dikumpulkan maksimal tanggal 13 Juli 2022. Dan pengumuman lolos seleksinya akan diumumkan di toilet sebelah barat di bawah saudaraku, yang akan ditempelkan di sana. Bagi saudara yang rindu dan saudara yang sudah mendaftarkannya, saudara bisa melihat pengumumannya tanggal 17 Juli nanti. Juga saudaraku, puji nama Tuhan, di bulan Juni kemarin Unlimited Conference sudah diadakan pendaftaran early bird, dan lebih daripada 1.000 peserta UC sudah mendaftarkan. Bagi saudara yang rindu untuk mengikuti Unlimited Conference ini, saudara bisa mendaftarkan diri saudara. Ketika nanti saudara yang mengikuti secara onsite, saudara bisa keluar dari ruang ibadah ini ketika nanti saudara pulang. Dan booth Unlimited Conference ada di depan pintu keluar ruang ibadah ini. Bagi saudara yang rindu mengikutinya dan juga saudara mau mendaftarkannya, dan saat ini saudara mengikuti live streaming, saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang telah disediakan oleh gereja kita, dan juga saudara bisa menghubungi di link gbika.org/UC2022. Juga saudaraku, pengumuman yang terakhir, tanggal 16 Oktober nanti sampai pada tanggal 25 Oktober nanti akan diadakan Holy Land Retreat Tour 2022 yang bersama langsung dengan Pastor Obadjatan Setiawan. Bagi saudara yang rindu untuk melihat secara langsung tempat-tempat yang ada di Alkitab, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, saudara bisa mendaftarkan diri saudara. Atau saudara juga bisa, ketika nanti saudara pulang, saudara bisa menghubungi pelayan Tuhan yang ada. Dan ketika nanti saudara pulang, saudara bisa dilayani untuk pendaftaran. Atau saudara yang mengikutinya secara online, saudara bisa mendaftarkan diri saudara di gbika.org/holyland 2022. Saat ini saudaraku, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara bisa memberikannya secara non tunai. Saudara bisa scan QR code yang telah disediakan oleh gereja kita yang ada di layar kaca saudara. Dan saudara juga bisa memberikan secara tunai. Bagi saudara yang mungkin kesulitan memberikan secara non tunai, saudara bisa mengambil amplop persembahan yang telah disediakan oleh gereja kita. Dan ketika nanti saudara pulang, saudara berdoa dan saudara memasukkannya dalam kotak-kotak persembahan yang telah disediakan oleh gereja kita. Mari saudaraku, kita mau berdoa untuk saudara kita yang baru pertama kali datang, dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Semua karena anugerah-Mu, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kalau kami boleh melayani Tuhan, kalau kami boleh beribadah di tempat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga Engkau menyambut kami di tempat ini dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau menyambut kami di tempat ini dengan hadirat-Mu yang begitu dahsyat nyata Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bukan karena kebetulan juga saudara kami ini datang pertama kali di tempat ini, tetapi semuanya karena tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Kami berdoa Tuhan, semakin hari saudara kami ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari pertumbuhan imannya Tuhan angkat, semakin hari karya Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupannya. Engkau juga memakai setiap kami yang ada Tuhan, baik kami secara onsite maupun secara online. Kami percaya Tuhan memakai setiap kami, apa yang ada pada hidup kami, Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat bahwa visi 1 juta pahlawan ini akan digenapi tepat pada waktu yang terbaik dengan cara-Mu yang ajaib. Maka 3 generasi akan Tuhan bangkitkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami ini. Kiranya Tuhan apa yang telah kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati Tuhan persembahan kami ini. Sehingga semakin hari persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Kiranya apa saja mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Apa saja mereka lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dan kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya sendiri. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah, Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami siap terima berkat-Mu, kami siap terima lawatan-Mu, kami siap terima anggur baru, dan kami siap terima mujizat daripada Tuhan. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Mari saudaraku, saya ajak bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom keluarga Allah yang diberkati. Hari ini kuasa, keajaiban, dan sukacita dari surga dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudara yang siap menerima, angkat dua tanganmu dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
Sungguh hari yang diberkati, sungguh ibadah yang diberkati, karena kami berjumpa dengan Engkau, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang bertahta di tempat ini. Sekali lagi kami berikan tepuk tangan bagi Engkau. We welcome you, we welcome you Holy Spirit. Jesus, oh. Mari bawa hati menyembah kepada Yesus. Kinabaya ramayasya. Angkat suaramu tinggikan. Inaramayasya nararararamu. Mari lebih lagi, hari yang begitu indah, kita mengawali bersama dengan Tuhan. Mari angkat suara, tinggikan, sembah, sembah, sembah. Oh, oh. Angkat hatimu, angkat wajahmu, angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Raja di atas segala raja. Oh, oh, oh. Kami bangun tahtamu di tempat ini. Ada pujian, ada doa, ada penyembahan, ada tarian. Kami naikkan di hadapan Raja yang duduk di tahta. Inna bahara bahaya syai. Kira bermasmur bagimu Tuhan, bermasmur bagimu Tuhan, menyatakan Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, menceritakan kebaikan-Mu di hadapan umat-Mu. Ya bayasyanaramo, harabatakarabayashe. Hari yang penuh anugerah Tuhan, hari yang penuh perkenanan Tuhan, hari yang penuh dengan hadirat Tuhan. Syatakarambo yashereraralamu. Haleluya. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ku angkat tanganku bagimu di hadapan tahtamu Tuhan. Hari gereja Tuhan, gereja Tuhan. Bapakku, dengan segenap hati yang mengasihi-Mu, dengan segenap hati yang merindukan-Mu Tuhan. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Oh Yesus, serta
haleluya. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Tetap bersekutu dengan Roh Kudus. Gereja Tuhan bermemuji, tetap bersekutu dengan Roh Kudus. Siapa karaboy? Teketohora mayana maya shedala. Kederebatan narala maya shedala. Teguhkan panggilan-Mu atas kami Tuhan. Teguhkan panggilan-Mu atas kami. Perlengkapi kami dengan roh yang rela. Perlengkapi kami dengan belas kasihan. Teguhkan panggilan-Mu atas kami Tuhan. Korabaya shantara lama. Korabata karamaya shantara bama mama. Korabata karama, Engkau yang siap dipakai Tuhan, angkat dua tangan saudara. Engkau yang siap dipakai Tuhan, angkat dua tangan saudara. Dan buat satu pernyataan pribadi kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidupku, pakai keluargaku, pakai pasanganku, pakai anak-anakku, pakai cucuku. Oh, seluruh keluargaku dipakai Tuhan. Jangan pernah lalukan dari Kairos-Mu yang besar. Pintu gerbang lawatan sudah terbuka. Oh, jangan lalukan setiap kami Tuhan. Kira pakai rabatan narala, pakai kami Tuhan, pakai kami. Pada mahanya dalam batakara maka shandara lamo, mencendera lamarahala mahara mahayashe. Kenapa terus berdoa, saudara, terus berdoa. Jangan sampai kita berlalu dari Kairos ini. Jangan sampai keluarga kita berlalu dari Kairos ini. Inna maharamaya shen, pakai Tuhan, pakai hidupku, pakai keluargaku, pakai gereja kami Tuhan. Rabashandara lama rababababababa shen
memegang janji-Mu. Kami percaya dengan janji-Mu. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang mengenapi janji-Mu Tuhan. Limpahkan Tuhan pengurapan yang khusus, limpahkan kasih setia-Mu pada kami. Beri Tuhan hati yang cinta akan Engkau lebih di atas segala-galanya. Biar kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Beri kami hati yang percaya Tuhan, beri kami hati yang taat Tuhan, beri kami hati yang setia senantiasa Tuhan. Karena yang setia yang akan melihat kebenaran firman-Mu, yang setia yang akan mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau setia Tuhan, jadikan kami anak-Mu yang setia Tuhan. Ora lapasakara, lapasakara, lapasakara. Oh, kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk meninggikan Kau, untuk beribadah padamu, untuk memuliakan Kau Tuhan. Berilah pengurapan khusus, terus diperbarui dengan pengurapan-Mu yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan kemenangan-kemenangan yang baru, dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Sehingga hidup kami memancarkan kasih-Mu, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu, hidup kami memancarkan kebaikan-Mu Tuhan. Hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu. Oh Tuhan, urapi setiap kami, bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan setiap kami Tuhan. Kami terima akan rema, kami terima akan janji-Mu Tuhan, kami terima akan rencana-Mu Tuhan. Ayo terima Tuhan akan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Ora lapas sakara lapas sama. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang mencari Tuhan menemukan Tuhan, yang mengetuk pintu hati Tuhan dibukakan pintu hati Tuhan. Oh Tuhan, buat jalan Tuhan diberi jalan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang penuhi kami, Engkau yang berkarya dalam ibadah-Mu, Engkau yang terus melimpahkan kasih setia-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhilah hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu. Berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar hanya firman-Mu saja. Karena yang kami butuhkan adalah firman-Mu. Yang bisa menjadi terang hidup kami adalah firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami jadi hati yang siap. Mendengar, saat mendengar mengerti, percaya, melakukan dan mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Dan sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Lebih mantap lagi suara haleluya. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Terima kasih pelayan praise and worship karena pelayanannya sangat memberkati kita. Siapa yang diberkati lewat pujian penyembahan, tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Diberkati yang ikut onset, diberkati yang ikut online dimanapun berada. Dan biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah. Kita akan dengar video kesaksian yang sudah disediakan media. Shalom keluarga Allah. Ketika Bapak Gembala sampaikan tema UC tahun ini adalah lapangkanlah tempat kemahmu, Tuhan berikan dorongan yang kuat dalam hati saya untuk terus baca ayat ini, terus berulang-ulang. Dan saya ketika saya lakukan itu, tiba-tiba ada satu kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Saat saya baca ayat ini, Roh Kudus terus bicara di hati saya. Keturunan tidak hanya bicara keturunan secara lahiriah saja, tapi juga secara rohani, yaitu tentang gereja lokal anak keluarga Allah. Artinya setiap gereja lokal anak keluarga Allah juga akan mengalami lompatan kegerakan yang dahsyat sampai pada bangsa-bangsa.
Apa yang terjadi di gereja lokal induk ini, itu juga yang akan dialami oleh setiap gereja lokal anak yang bisa menangkap dan mempercayai rema dari Tuhan ini. Dan saya percaya UC tahun ini adalah menjadi awal lompatan kegerakan yang dahsyat untuk setiap gereja lokal keluarga Allah. Karena itu kami punya kerinduan yang sangat besar, saudaraku, untuk mengajak sebanyak mungkin tim dari keluarga Allah Surabaya supaya tahun ini kita boleh berangkat ke Solo sama-sama. Karena kami percaya semakin banyak orang yang berangkat ke Solo dan mengikuti UC, akan semakin besar api kegerakan yang bisa kita tangkap dan kita bawa ke keluarga Allah Surabaya. Jadi kami mulai lakukan banyak persiapan, saudaraku. Kami mulai dorong setiap leader di keluarga Allah Surabaya, baik itu SGD maupun SGB, untuk mengikuti UC. Kami mulai minta mereka untuk gerakkan seluruh jajaran mereka untuk bisa mengikuti UC ini, saudaraku. Bahkan yang luar biasanya kami bersyukur mereka menanggapi semua itu, mereka meresponinya dengan sangat antusias, dengan sukacita. Bahkan jauh-jauh hari sebelum UC ini diumumkan, saudaraku, mereka itu sudah mempersiapkan semuanya. Mereka sudah mulai cek transportasi, hotel, dan lain sebagainya. Bahkan mereka menghitung semua biaya yang dibutuhkan supaya untuk peserta ketika mereka berangkat ke Solo. Dan ketika kita sedang melihat biaya yang dibutuhkan ternyata sangat besar, saudaraku, kita baru bergumul untuk biaya. Ada banyak kebutuhan, termasuk mereka harus bayar transport dan juga hotel. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Tiba-tiba ada seorang leader yang datang ke kami dan dia katakan bahwa dia akan memberkati untuk biaya transportasi dari Surabaya ke Solo itu PP. Bahkan dia katakan kalau sampai nanti pesertanya meludak, dia siap untuk memberikan berkat lebih dari 1 bis. Dia siap untuk menyewakannya. Itu satu hal yang luar biasa sekali. Lalu kami mulai bahas tentang hotel. Kita mulai berpikir kalau peserta mereka bayar biaya dengan hotel dengan breakfast itu akan jauh lebih mahal. Tapi kalau mereka cuma bayar booking hotel yang room only, lalu sarapannya gimana? Kami baru bingung untuk hal ini. Tiba-tiba ada leader yang lain yang sampaikan ke kita bahwa dia yang akan berkati untuk breakfast. Hari yang pertama sudah tertutup, lalu ada lagi yang memberkati untuk breakfast hari kedua. Jadi setiap peserta UC dari keluarga Allah Surabaya, mereka cukup booking hotel room only, tapi mereka dapatkan free breakfast selama 2 hari. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Bahkan ada leader pun yang mengatakan, waktu berangkat dari Surabaya ke Solo, saya yang akan sediakan snack dan minum selama perjalanan. Bahkan untuk makan malam kembali dari Solo ke Surabaya, ada yang memberikan berkat. Sampai di situ, saudaraku, ada lagi yang katakan untuk konsumsi selama sesi UC. Untuk peserta Surabaya, ada paket khusus dengan harga yang sangat-sangat murah, harga berkat. Kami bisa terima yang namanya konsumsi selama kami mengikuti UC dengan harga yang jauh lebih murah, saudaraku. Dan itu semua hasil taburan dari setiap tim leader. Saya sangat bersyukur dengan apa yang mereka lakukan dan itu pun mereka bisa lunasi setelah nanti mendekati UC. Jadi satu anugerah tersendiri tahun ini. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa di UC yang akan Tuhan kerjakan di Solo. Bahkan untuk persiapan yang kami lakukan sendiri di awal, Tuhan sudah kasih blessing yang begitu besar untuk peserta UC Keluarga Allah Surabaya. Kami sangat terharu dengan apa yang mereka lakukan. Seperti yang Pak Obaja katakan dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, ketika orang bisa mengerti, maka orang itu akan berebut untuk menabur. Dan itu yang sungguh-sungguh terjadi di Keluarga Allah Surabaya. Mereka orang-orang yang sederhana, yang saya tahu bahwa beberapa di antara mereka pun mereka masih bergumul untuk kehidupan mereka sendiri. Tapi mereka punya hati yang suka untuk menabur. Mereka bersuka cita. Bahkan mereka senantiasa menunggu-nunggu. Apalagi yang mereka bisa lakukan untuk mereka bisa menabur. Dan saya bersyukur dengan apa yang mereka tabur. Sampai hari ini sudah lebih dari 60 peserta dari Surabaya yang siap untuk mengikuti UC di Keluarga Allah Solo. Tapi tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Ketika UC ini belum diumumkan, jauh-jauh hari sebelumnya Pak Obaja sempat katakan dalam pertemuan SGL bahwa nanti ketika UC, setiap gereja lokal, baik itu luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, diminta untuk bawa air, bawa tanah dari tempat di mana gereja lokal itu berada. Dan juga bawa batu yang berukirkan nama gereja lokal masing-masing. Waktu saya dengarkan hal ini, apa yang disampaikan Pak Obaja, tiba-tiba Roh Kudus taruh dengan sangat kuat dalam hati saya, jangan cuman bawa air, bawa tanah, dan bawa batu. Bawa benih profetik, bawa benih profetik. Saya sampaikan kepada suami saya dan
dia pun mendapatkan hal yang sama. Dan kami mulai sampaikan itu dalam pemuritan di leader. Kita mau katakan, kami katakan bahwa besok waktu UC kita akan bawa benih profetik di pusat kegerakan di Solo. Kami percaya di Solo sedang ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan kita mau ketika kegerakan ini terjadi di Solo, hati kita ada di sana. Kita mau terima impartasi pengurapan yang sama. Apa yang Tuhan kerjakan di Solo, itu yang mau kita imani terjadi juga di keluarga Allah Surabaya. Buat kami, saudaraku, jujur itu bukan satu hal yang mudah. Bahkan ketika Tuhan sudah sampaikan tentang benih profetik, tiba-tiba beberapa waktu kemudian Tuhan taruh dalam hati kami, bawa benih profetik untuk Bapak Rohani. Bawa benih profetik untuk Bapak Rohani. Akhirnya kami mulai bergumul, kami mau bawa dalam doa. Dan ketika kami sudah mantap, kami sampaikan juga pada tim leader kami, saudaraku. Saya sangat bersyukur kami punya tim leader yang hatinya sangat sederhana. Mereka orang-orang yang cepat percaya dan menangkap apa yang jadi kegerakan di gereja kita. Saudaraku, mereka katakan, iya, kita akan lakukan itu. Waktu itu saya katakan sama mereka, Bapak Ibu paham enggak sih Bapak Ibu? Kita ini sedang digerakkan untuk janji iman. Bapak Ibu juga masih mengeluarkan banyak biaya buat UC. Kami ajak Bapak Ibu untuk bawa benih profetik untuk pusat kegerakan. Bahkan tidak sampai di situ. Kami juga ajak Bapak Ibu untuk datang ke Solo. Kita mau menabur, kita mau berikan benih profetik untuk Bapak Rohani kita. Bapak Ibu paham nggak sih kenapa Bapak Ibu mau lakukan hal itu? Saya tuh sampai tanya sama mereka. Dan mereka tuh cuman ketawa dan mereka katakan, pokok apa yang digerakkan oleh pemimpin kami? Apa yang digerakkan di gereja ini? Kami mau ikuti saja, Bu. Kami ikuti saja. Saya bersyukur, saudaraku. Dan jujur sebelum kami take kesaksian ini, saya tanya mereka satu persatu alasan kenapa mereka sampai mau menabur benih profetik. Sampai mereka mau membawa taburan untuk Bapak Rohani mereka. Dan mereka berikan jawaban itu satu persatu lewat WhatsApp, saudaraku. Jadi mereka tidak bisa contekan, mereka tidak bisa copy paste, saudaraku. Mereka sampaikan itu dari hati mereka. Dan ketika kami membaca jawaban mereka, kami sangat diteguhkan, kami sangat terharu. Dan kami tahu apa yang kami sampaikan kepada mereka bukan keinginan kami sendiri, tapi apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan sendiri yang bicara di hati mereka. Dari setiap jawaban yang mereka berikan, mereka katakan hal yang sama. Kami tahu bahwa sedang ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan di kota Solo. Dan kami tidak mau hanya jadi penonton saja. Kami tidak mau tertinggal dalam kegerakan ini. Kami mau pastikan bahwa kami ada dalam kegerakan ini. Itu sebabnya kami mau bawa benih profetik ini. Karena kami percaya ketika kami menaburkan benih profetik di pusat kegerakan di Solo, maka pengurapan yang sama, maka impartasi yang sama, kegerakan yang sama yang sedang Tuhan kerjakan di Solo, itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami di keluarga Allah Surabaya, bahkan dalam kehidupan pribadi kami. Dan kenapa kami sampai mau bawa benih profetik untuk gembala kami? Karena kami tahu kami punya gembala yang sangat baik. Mereka katakan dalam WhatsApp mereka, Bapak Ibu, kami sangat diberkati dengan setiap rema yang diberikan oleh gembala kami. Kami percaya ketika kami memberkati orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mendapat perkenanan dari Tuhan, kami menerima impartasi pengurapan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kami mau taburkan benih profetik juga untuk Bapak Rohani kami, karena kami mau terima impartasi itu. Bahkan ada seorang leader yang katakan, saya bersyukur ketika ada ajakan ini, Bu. Kenapa? Karena sebenarnya sejak lama saya sudah merindukan untuk bisa menaburkan benih profetik untuk gembala kami, untuk Bapak Rohani kami. Dan kalau hari ini ada satu ajakan untuk kita bawa taburan benih profetik untuk Bapak Rohani, itu sangat meneguhkan, itu sangat menjadi kekuatan, itu sangat menjadi kesempatan buat saya. Itu yang dia katakan. Dan kami terlebih lagi dimantapkan ketika satu hari Minggu Bapak Ibu pulang dari selesai ibadah. Ada sepasang suami istri pelayan Tuhan, mereka baru bergabung dengan gereja kami di Surabaya. Dan mereka mendengar, mereka bilang, nanti waktu UC akan ada, kita akan bawa benih profetik untuk pusat kegerakan dan Bapak Rohani. Dan mereka katakan, boleh enggak kalau kami juga ikut menabur? Kami bukan tim leader, tapi kami mau ikut melakukannya. Saya dan suami saya semakin mantap, kami semakin yakin, kami semakin percaya Bapak Ibu bahwa apa yang kami lakukan akan sungguh-sungguh bawa dampak kegerakan yang luar biasa untuk gereja lokal kami di keluarga Allah Surabaya. Dan kami keluarga Allah Surabaya, kami sudah sangat siap untuk mengikuti UC 2020 tahun ini Bapak Ibu. Hari ini saya mau ajak setiap saudaraku, setiap jemaat pelayan Tuhan keluarga Allah dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan sampai tertinggal momen
program ini. Jangan sampai tertinggal dalam kegerakan ini. Hari ini Bapak Ibu ambil satu keputusan, segera melangkah, daftarkan diri Bapak Ibu, ikuti UC ini dan percaya apa yang sudah Tuhan sediakan buat gereja kita. Tangkap itu sungguh-sungguh. Oh, setiap gereja lokal keluarga Allah, apa yang Tuhan akan lakukan di GLI, itu juga yang akan Tuhan kerjakan di GLA. Ketika kita berani tangkap dan responi itu dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi saya ajak setiap gereja lokal keluarga Allah, tangkap sungguh-sungguh, ikuti sungguh-sungguh UC 2022. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan lebih meriah sekali saudara ya. Mereka sangat antusias untuk UC, bahkan waktu diajak menabur. Saya perhatikan tadi bersyukur, malah meresponi, susu antusias, susu sukacita. Saya lihat sekarang ya keluarga Allah Surabaya kita terus maju, terus maju, terus maju, dan terus maju saudara. Ya luar biasa sekali, kita akan belajar firman Tuhan saudara dengan tema kuasa ajaib bersukacita. Ternyata ada kuasa yang ajaib untuk bersukacita. Kita masih masuk seri khotbah saudara, lompatan finansial, lompatan keuangan saudara. Yang keempat diajari saudara, ya ada kuasa ajaib dalam bersukacita. Atau kalau kita petik suatu pelajarannya adalah dalam bersukacita ada kuasa ajaib yang luar biasa yang bisa juga membuat kita mengalami lompatan dalam hidup kita, lompatan dalam kebahagiaan, lompatan dalam kesuksesan, lompatan dalam kemajuan finansial, lompatan dalam kebahagiaan keluarga. Tepuk tangan yang meriah. Nah, saudara, kita harus bisa membedakan antara sukacita, saudara, dengan senang. Hati senang bisa itu sementara. Nanti ada yang tidak enak, enggak senang lagi. Tapi kalau sukacita itu adalah buah roh, saudara. Itu adalah hasil dari ya persekutuan kita dengan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Sehingga ada sukacita. Khususnya adalah sukacita ilahi. Khususnya adalah sukacita dari Tuhan. Itu adalah buah roh. Sekali lagi itu adalah apa saudara? Buah roh saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Nehemia 8 ayat 11b dikatakan, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan. Dengar ya, sukacita apa? Karena Tuhan saudara. Bukan karena yang lain saudara. Bukan karena sukacita karena harta, karena pujian, tapi karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Itu mendatangkan perlindungan saudara. Sukacita karena Tuhan. Oh, aku layani sukacita karena Tuhan. Itu ada perlindungan dari Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan your strength. Jadi sukacita itu akan mendatangkan kekuatan ya bagimu. Artinya waktu kita bersukacita dalam Tuhan, bersukacita karena Tuhan, bukan karena yang lain, akan ada kekuatan dari Tuhan yang menopang hidup kita. Dan itu akan menjadi perlindungan yang daripada Tuhan. Dan itu akan membawa kemenangan, 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 kesuksesan, kesuksesan dalam kehidupan kita saudara. Sehingga sungguh-sungguh mujizat lompatan finansial terjadi dalam kehidupan kita. Lompatan kehidupan. Kuncinya apa? Sukacita. Sukacita ilahi saudara. Itu akan datangkan mujizat dalam kehidupan kita luar biasa. Nah, dalam hal apa saja saudara? Yang pertama, sukacita dalam berbuat baik saudara. Kalau kita berbuat baik, jangan berbuat baik tapi dengan sedih gitu saudara. Jangan berbuat baik karena terpaksa gitu saudara. Jangan berbuat baik hanya karena ingin pamer gitu saudara. Jangan berbuat baik saudara. Ya, bersukacita bisa berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu. Janganlah kita apa saudara? Jemu-jemu. Jadi itu terus menerus, bukan hanya sekedar sukacita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik saudara. Bukan hanya sekedar pernah berbuat baik saudara. Bukan hanya sekedar saat ini saja atau kelak kalau aku sudah sukses berbuat baik. Bukan. Dikatakan janganlah jemu-jemu. Kemarin berbuat baik, hari ini berbuat baik, kelak tetap berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Saudara, kalau dulu belum berbuat baik, ya saat ini setelah dengar firman, aku mau bersukacita, berbuat baik, berbuat baik,
berbuat baik senantiasa. Karena apabila sudah datang waktunya, kalau sudah datang waktunya ya saudara ya, akan menuai saudara. Kita akan menuai, saudara akan menuai, kita semua akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya dia tidak berhenti. Dulu sukacita, saudara, terus kok tetap sangat jahat, terus belum berubah. Lalu kita lemah imannya berhenti. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang saudara pernah berbuat baik, sekarang sudah lemah. Ya keinginan saudara bangkit kembali saudara. Jangan jemu berbuat baik. Sebab kalau engkau tidak jemu-jemu, engkau akan menuai. Engkau akan dapatkan hasilnya. Engkau dapatkan jawabannya. Engkau akan dapatkan kaskarnya. Kalau tidak jemu-jemu berbuat baik, bersukacita dalam berbuat baik saudara. Ya saya percaya itu luar biasa saudara. Ada lagunya saya waktu persiapan. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berlaku baik. Janganlah jemu berkata baik. Terus apa? Diulangi. Janganlah jemu menabur baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkarya baik. Kita akan menuai baik. Tepuk tangan yang mulia saudara. Jadi sekali lagi jangan jemu-jemu berbaik. Nanti kita akan menuai. Termasuk salah satu lompatan dalam kehidupan kita. Lompatan dalam keluarga. Lompatan dalam keuangan. Lompatan dalam studi saudara. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa tidak semu-semunya berbuat baik. Ini berbuat baik, nanti tetap mau berbuat baik. Tetap mau berbuat baik. Kuncinya sukacita. Kalau kita memberi bukan karena sukacita, terpaksalah. Ya sudah, katanya Pak Pendeta kok mau baca, ya sudah kali ini saja. Nah nanti kalau dia enggak, saudara sudah tidak lagi. Tapi saudara lihat, orang yang bisa sukacita hatinya lapang. Orang yang sedang sukacita lebih sabar. Betul gak saudara? Orang yang sukacita lebih lomo lah gitu saudara. Betul gak saudara? Kenapa? Sukacita. Sukacita membuat kita itu mudah berbuat baik. Dan selama terus kita bersukacita dalam Tuhan, saudara, kita akan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Jangan sakit hati, jangan iri hati, jangan pahit hati. Tetap bersukacita. Selama ada sukacita, saudara mudah berbuat baik. Berbuat baik ya dengan sukacita. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Iya, karena kalau kita tidak jemu-jemu, ya terus berbuat baik, ya terus rajin bekerja, akhirnya pasti sukses. Tepuk tangannya meriah. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh dengan keinginan. Malas ya saudara. Tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Rajin belajar. Rajin bekerja. Rajin berbuat baik. Diberi kelimpahan. Menuai kebaikan. Menuai jawaban doa. Menuai keberhasilan. Menuai saudara. Kenapa? Sukses saudara. Ya, jadi ingat saudara. Ya supaya kita sukses itu, supaya kita tidak jemu-jemu, sukacita. Amin. Bagaimana kita bisa sukacita waktu memberi sekarang? Memberilah karena Tuhan. Memberilah untuk Tuhan. Memberilah karena Tuhan. Memberilah untuk Tuhan. Betul saudara? Orang tidak baik, saudara tetap baik. Kenapa? Ya karena Tuhan nyuruh aku kok tetap berbuat baik. Balas kejahatan dengan kebaikan. Saudara akan tetap bisa bersukacita. Betul gak saudara? Oh saudara sudah berbuat baik. Di sana malah tetap gak baik. Baik itu keluarga atau orang lain. Tetap gak apa-apa. Aku pokok disuruh Tuhan berbuat baik. Aku cari terang. Ya di tengah kegelapan. Tetap aja berbaik. Kenapa? Untuk Tuhan. Mau berbuat baik di dalam keluarga. Untuk Tuhan. Saudara tetap bersukacita. Mau berbuat baik dalam gereja. Saudara untuknya Tuhan, saudara sukacita. Kalau
untuk mau baca. Lah saudara bisa kecewa, kadang-kadang nggak mau lagi. Ngapain aku melayani terus, diperhatikan aja tidak kok. Apalagi dipelototi, dilihat saja tidak kok. Misalnya saudara. Tapi kalau untuk Tuhan, aku bukan cari perkenan manusia. Aku bukan cari perhatian. Aku ingin berikan diriku untuk Tuhan. Aku lakukan ini supaya pekerjaan Tuhan jadi baik. Saudara tetap bersukacita dalam berbuat baik. Dan akhirnya saudara akan menuai kebaikan. Yang kedua saudara, sukacita dalam pencobaan. Wah ini saudara yang paling sip, yang paling luar biasa. Sukacita dalam pencobaan. Tolong randonya yang di situ kok nggak dikasih, nanti waktunya nggak tahu. Ya, sukacita dalam apa? Pencobaan. Ada enggak ya yang sedang menghadapi percobaan gitu lah, ujian dalam hidupnya, pergumulannya, ada enggak ya? Sudah enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Angkat tangannya dengan Tuhan. Aku sedang proses, aku sedang dalam cobaan. Tapi firman Tuhan ngajak bersukacita sekalipun dalam pencobaan. Yang itu bisa membawa seperti namanya lompatan kehidupan. Lompatan dalam kebahagiaan, lompatan dalam kesehatan, lompatan dalam pergaulan, lompatan dalam keuangan, lompatan dalam pelayanan. Apa? Bersukacita. Ya dalam pencobaan Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah. Nah, ini dianggap saudara apa? Sebagai suatu kebahagiaan. Wah, ini bahagia, ini menyenangkan ini, saudara. Ya, apabila kamu apa? Dapat berkat banyak berlipat-lipat gitu. Apabila kamu apa saudara? Jatuh dalam pencobaan. Bukan berbagai-bagai. Jadi banyak saudara. Ada pencobaan tentang kesehatan, pencobaan tentang keluarga, pencobaan tentang studi atau pekerjaan, pencobaan dan ini maju kena, mundur kena, kanan kena, kiri kena, di mana-mana. Berbagai-bagai pencobaan. Ada enggak yang saya alami? Mungkin saudara ngomong betul apa? Aku tuh sampai boyok, sudah sampai wah terkapar, gak bisa apa-apa, gak tahu mau berbuat apa lagi, saudara. Tapi Tuhan berkata, anggaplah kebahagiaan, anggaplah itu anugerah, anggaplah itu kasih karunia. Ayat 3, sebab kamu tahu, ya sebabnya apa? Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Justru akan buat kau tekun. Dulunya malas doa, malas ibadah. Ada ibadah, tekun ibadah. Ayo, ya pendak doa. Banyak orang ini masalah malah doa banyak. Dulu enggak ibadah, sekarang ibadah. Dulu enggak doa pagi, sekarang doa pagi. Dulu enggak pernah puasa, kali ini ikut puasa. Kenapa? Ada proses, ada pencobaan, ada ujian, betul. Supaya kita tekun. Karena kalau orang enggak tekun, sudah mudah gagal. Ya supaya justru kita tekun cari Tuhan, tekun berjuang, tekun berlatih, tekun berdoa. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dari ketekunan kita itu makin dewasa, kita itu makin matang. Tidak lagi kanak-kanak rohani, betul nggak saudara? Tidak lagi dikit-dikit sudah sakit hati, tidak lagi rewel terus, tapi makin dewasa, makin tekun, makin matang hidupnya. Saudara, luar biasa. Supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya makin disempurnakan, makin disempurnakan, makin disempurnakan. Dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara, kalau engkau bisa tahu, ya tujuannya Tuhan membiarkan kita mengalami proses kehidupan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ini ada masalah, oh tujuan Tuhan supaya aku makin baik. Oh ini akan datang kebaikan. Oh ini ada ujian, ada ijazah. Oh ini ada proses, mau naik level. Oh ini ada sesuatu lebih matang, lebih dewasa, lebih tekun. Saat saudara menyadari ini akan datang kebaikan, saudara tetap bersukacita, bersukacita. Kalau saudara sedang mengalami masalah berat, lalu saudara pikirnya mati ini, hancur ini, sudah bubar ini. Saudara, kalau itu saudara, oh saudara nggak bisa bahagia. Saudara harus bisa lihat di balik masalah ada mahkota, di balik aniaya ada anugerah, saudara. Oh di balik kegelapan ada terang Tuhan.
yang bisa datang, yang menerang kita, yang buat kita bangkit jadi terang. Kalau saudara bisa melihat di balik proses baik, dulu sombong, wah dicecar terus lama-lama, tidak bisa sombong lagi saudara, rendah hati, betul nggak saudara? Kalau enggak bisa tinggi hati terus saudara. Ya, jadi saya lihat luar biasa mengerti tujuannya mendatangkan kebaikan. Maka berbahagialah saudara sedang hadapi pencobaan, berbagai-bagai percobaan, berbagai-bagai masalah makin tinggi. Ya, pergumulannya, ijazahnya juga makin tinggi levelnya, prosesnya. Maka level iman saudara makin naik lagi saudara, makin diasah, makin tajam saudara, makin diproses, makin dipermuliakan. Amin. Jangan susah saudara, bersukacita dalam pencobaan. Saudara yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, jangan loyo. Tabah hatimu, lebih kecil kekuatanmu, lebih gak bisa ngatasi. Bersukacita, maka ada kekuatan dari Tuhan, maka ada kemampuan dari Tuhan, maka ada kemenangan dari Tuhan. Maka saudara tetap sukses. Justru masalah jadi mahkota saat saudara bisa menghadapinya dengan sukacita dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Betul saudara? Firman Tuhan berkata, jadi bersukacita. Ada kuasa yang ajaib yang bawa saudara mengalami breakthrough, terobosan. Yang ketiga saudara, sukacita dalam menabur saudara. Yang tadi kesaksian-kesaksian itu banyak sekali. Oh ini UC, oh ini menabur sukacita. Ya saudara, itu luar biasa saudara. Ada, semua itu ada level-levelnya. Ada orang waktu menabur berat, waktu menuai sukacita. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai ada. Menaburnya berat, naburnya itu, tapi setelah menuai sukacita, sukacita, sukacita. Tapi ada level yang lebih tinggi. Waktu menabur bukan cucur air mata, waktu menabur pun sukacita. Semua itu ada levelnya saudara, semua ada levelnya. Ini level yang lebih lagi, yaitu dimensi kalau kita bisa menaburnya dengan sukacita. Betul saudara? Ya, itu satu yang luar biasa saudara. Lah saudara, waktu kita menabur dengan sukacita, itulah yang berkenan pada Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau berilah dengan sukacita, berilah dengan sukarela, karena itulah yang berkenan di hatinya Tuhan, karena itulah yang masuk hatinya Tuhan, karena itulah yang memberkati hatinya Tuhan. Jangan sampai memberi saudara dengan keluh kesah. Firman-Nya ada ya, dengan sungut-sungut, Tuhan tidak berkenan. Percuma persembahannya juga gak ada hasilnya, karena yang dilihat Tuhan hati kita, bukan jumlah persembahan. Oh persembahan ini berkat Tuhan, semua dari Tuhan. Kita itu sebenarnya gak bisa memberi dari kita sendiri, ini dari Tuhan saja. Cuman hati yang seperti itu yang buat Tuhan itu suka memberi dengan sukacita. Tadi saudara, ya, jadi itu luar biasa. Sekarang pertanyaan, bagaimana memberi kok malah sukacita? Loh, uangnya kelihatan kurang kok saudara, kok malah sukacita? Nabur kok bisa sukacita? Caranya gimana? Taburlah karena kasih. Taburlah karena kasih, bukan karena hitung-hitungan. Aku nabur ya Tuhan, besok harus menuai loh Tuhan. Wah kalau itu saudara gak bisa sukacita. Belum menuai saja sudah marah. Betul saudara? Lebih lama lagi jegot, malah lama-lama marah. Katanya perpuluhan, katanya tabur tuai, katanya ini, katanya mana, ngajari palsu, sesat gitu. Bukan karena kasih. Kalau kasih, kita bisa memberi orang yang kita kasih. Hati kita senang, sukacita. Betul gak? Waktu saya jatuh cinta dengan istri saya, baca, saya itu mikir kalau ulang tahun apa ya, aku mau kasih apa ya, surprise gitu saudara. Bisa memberi saudara. Apalagi wah dia senang, wah itu sukacita luar biasa. Orang tidak bisa saudara cinta tanpa memberi. Orang bisa memberi tanpa cinta bisa.
Tapi kalau cinta tanpa memberi nonsen, itu mulut saja. Betul. Dan hanya kalau kita memberinya karena cinta, memberi itu sukacita. Kesaksian tadi, memberi itu sukacita. Wah, semangat, sukacita, antusias, bersyukur. Saudara, nah itu juga yang ada dalam hatinya Daud. Saudara pelajari di Alkitab, saudara bisa lihat banyak sekali saudara apa yang dilakukan Daud karena cinta pada Tuhan. Tuhan itu nomor satu dalam hatinya untuk dicintai. Dan itu perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan setengah hati. Bukan 3/4 hati. Bukan 99%. Segenap hati 100%. Dengan segenap akal budimu, jiwamu, pikiranmu. Dengan segenap kekuatanmu, tubuhmu saudara. Itu hukum nomor satu. Itu hukum utama, lebih daripada semuanya. Karena cinta akan Tuhan. Lalu hukum kedua, cinta sesama. Harus dilakukan juga seperti kita cinta diri kita. Kalau kita rindu kita diselamatkan, kita ingin selamatkan orang lain. Kalau kita rindu ditolong, kita rindu tolong orang lain. Seperti kita diri kita sendiri. Itu hukum yang utama. Kenapa Daud itu? Dia dapat kasih karunia yang luar biasa. Karena dia cinta Tuhan. Dan karena dia cinta Tuhan, dia selalu ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia selalu ingin mendukung apapun kerjaan Tuhan. Sehingga pemberiannya dia menyentuh hatinya Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan itu gak bisa diam. Sehingga Tuhan ambil langkah. Ya, dia menjadi orang yang paling disukai. Orang yang sangat dicintai. Orang yang dapat kasih karunia luar biasa. Lebih daripada yang lain. Kenapa? Cintanya kepada Tuhan. Itu hukum pertama ada dalam hatinya. 1 Tawarikh 29 ayat 3. Ini mungkin pernah dibaca juga, tapi luar biasa. Contoh yang baik. Dan seterusnya. Lagi pula oleh karena cintaku pada Roma Allahku. Dia saudara cinta Tuhan. Ya, dia lakukan semua untuk Tuhan. Dia pakai waktunya untuk mendekat pada Tuhan. Dia dengan segenap hati menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan banyak. Sampai Tuhan tersentuh, dia diangkat jadi raja. Betul nggak? Setelah dia jadi raja, tetap hatinya melekat pada Tuhan. Tidak melekat pada kedudukan. Tidak melekat pada harta. Harta, kedudukan, tidak apa-apa, bagus, bisa dipakai. Tapi jangan setelah diberkati, hati melekat pada berkat. Hati melekat pada dunia. Tetap melekat pada Tuhan. Cari kerajaan Allah lebih dulu. Semua itu ditambahkan. Dia tetap sama. Sampai satu hari lihat bait Allah kok hanya di kemah. Hatinya nggak bisa tenang. Aku tinggal di istana. Sekarang ya tabut perjanjian Allah hanya di kemah. Aku mau bangun bait bagi Allah yang luar biasa. Dia nggak mau yang biasa. Yang luar biasa besarnya. Yang luar biasa megahnya. Supaya kalau orang lihat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah nyuruh siapapun. Engkau tidak aku suruh. Kau tergerak sendiri karena cinta. Maka sekali aku sudah memberkati kau sampai jadi raja. Aku beri kemenangan, aku beri kekayaan. Maka aku berjanji lebih lagi, kerajaanmu tidak akan goyah. Kasih setiaku tidak akan goyah. Sampai anakmu, aku terus akan perlakuan khusus. Beda dengan Saul pendahulunya. Ada kasih luar biasa. Karena dia itu cinta. Intinya itu cinta Tuhan. Dia memberi karena cinta Tuhan. Sekarang dia juga berkatakan cinta Tuhan itu cinta semua milik Tuhan. Dia berkata, oleh karena cintaku pada Roma Allahku. Banyak orang kadang-kadang ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Bait Allah disembah baitnya, keliru. Yang disembah itu Tuhannya. Ya saudara ya. Tapi juga banyak orang keliru. Bait Allah orang kanggo. Itu podo wae boto ditumpuk tok. Itu keliru. Daud tahu yang benar. Cinta Tuhan. Tetap cinta milik Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta domba Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta umat Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta pekerjaan Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta milik Tuhan.
Betul? Dia berkata lagi pula, oleh karena cintaku pada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan pada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta, ya, emas dari Mas Ofir, ya, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Ya, ini emas untuk barang-barang, ya, emas dan perak untuk barang-barang perak, untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Dia lakukan karena cintanya. Dia sudah, ya, kerahkan dengan kas dari kerajaannya, tapi dia kerahkan dari miliknya sendiri. Ketika dia ajak semuanya, siapa yang juga mau untuk melakukan seperti ini? Ayat yang lalu, para kepala puak dan para kepala suku Israel, kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta perak, 10.000 dirham, dan seterusnya, dan seterusnya, saudara. Dan mungkin ayat 9 saya lanjutkan saja, ya, saudara, ini cuma 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkan pada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu apa? Bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati dan mereka memberikan persembahan sukarela pada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sudah tahu enggak? Saya pernah minta dihitung apa yang disebabkan Daud itu triliunan kalau dirupiahkan sekarang, saudara. Tapi dia sangat bersukacita. Jemaat sangat bersukacita. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daud malah berdoa, bila hati seperti ini terus selamanya ada dalam hati kami semuanya. Saudara, hanya bisa memberi sukacita karena cinta. Tapi saudara dengar, kalau kita memberi karena cinta, bukan hitung-hitungan. Bukan aku sudah beri, aku harus diberi, ya. Kalau enggak, jangan. Itu enggak salah Tuhan ngomong tabur tuai, tapi itu levelnya rendah. Level yang sebenarnya, yang murni, yang tinggi. Memberi hanya karena cinta. Ingin membalas cinta. Karena cinta Tuhan tidak bisa kita, ya, ukur. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas sesuai dengan kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa sekemampuan kita saja. Tapi waktu kita memberinya karena cinta, hati Tuhan bergetar. Hati Tuhan diberkati. Hati Tuhan tersentuh. Itu yang buat Daud hanya dapat kasih karunia. Orang lain gak bisa iri. Daud diperlakukan lebih daripada Saul. Saul salah, langsung dihakimi oleh Tuhan. Tapi Tuhan janji pada Daud, bukannya dia sampai anaknya masih ada pengampunan, masih ada kesempatan, masih ada kelonggaran lebih daripada yang lain. Betul? Semua saudara juga sama. Saya pun sama. Kadang-kadang terima pemberian anak, saudara, kadang-kadang jemaat atau seseorang, kadang-kadang buat tersentuh, bukan nilai. Anak saya nggak bisa memberi lebih dari yang saya beri, tapi karena cintanya, karena hatinya menyentuh. Saya percaya kalau saudara ketemu anak seperti itu, seorang melakukan saudara seperti itu, saya percaya hati saudara pasti beda. Seperti hatinya Tuhan kepada Daud. Sama, kita juga sama. Saudara lihat Salomo waktu masih muda, diangkat jadi raja, punya hati seperti hatinya Daud. Dia ingin yang terbaik bagi Tuhan. Oh saudara, Tuhan datang, ya, engkau sudah melakukan seperti itu, sekarang ganti aku yang mau ngasih. Engkau minta apa? Minta, aku akan berikan. Dan lebih hebat lagi Salomo, tidak minta harta, tidak minta kedudukan. Minta apa? Hikmat supaya aku bisa mengembalakan umatmu dengan baik.
Kalau sekarang, supaya aku bisa melayani dengan baik, supaya aku bisa mempersembahkan pelayanan dengan baik, hidupku yang baik untuk Tuhan. Tuhan lebih bergetar. Luar biasa, cinta Tuhan dan cinta umat Tuhan. Cinta milik Tuhan, cinta tugas daripada Tuhan. Tuhan berkata, aku berikan hikmat. Yang tidak kau beri, aku berikan. Kekayaan, kedudukan, kemasyhuran, aku berikan. Luar biasa. Itu karena kasih. Hanya orang kasih, dia akan memberikan dengan sukacita apapun keadaannya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan pada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ini Paulus bersaksi jemaat Makedonia mendapat apa? Kasih karunia, anugerah, kasih karunia. Kasih karunia seperti apa? Selagi dicobai dengan berat, lagi di apa? Saudara, cobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sedang mengalami banyak, saudara. Sukacita mereka meluap. Luar biasa. Ada banyak tadi pencobaan, tapi sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Boleh secara lahiriah miskin, kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Saudara, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu hanya kasih karunia. Kalau tidak diberi hati seperti ini nggak bisa. Maka Paulus berkata, mereka dapat kasih karunia. Itu hatinya Tuhan, pemberian dari Tuhan, saudara. Supaya mereka juga peroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sehingga mereka juga diberi kasih karunia apa? Ikut ambil bagian. Bagian apa? Pelayanan hamba Tuhan, pelayanan orang-orang kudus. Jadi dengan pemberian mereka, mereka ikut gabung, menyatu di dalam pelayanan. Saudara, orang-orang kudus, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Bukan kurang, lebih banyak. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Nomor 1 kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, juga kehendak Allah. Jadi itu kasih karunia luar biasa. Saya percaya hati seperti ini yang membuat Tuhan tersentuh, yang membuat Tuhan pilih Daud, yang membuat Tuhan pakai Daud, yang membuat Tuhan angkat Daud, yang membuat Tuhan berkati lebih, dipakai lebih, saudara. Oh, dicintai lebih berkenan, sudah diberkati, tetap melekat pada Tuhan, lebih lagi. Orang seperti ini, saudara, akan mengalami yang tidak pernah terpikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat orang dengan mata, enggak pernah dilihat, dan tidak pernah didengar oleh telinga yang enggak pernah dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, enggak pernah timbul dalam hati ingin semua yang disediakan Allah, ya, untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Bukan hanya untuk pengikutnya, bukan hanya untuk yang percaya, yang mengasihi Dia, yang mengasihi. Tapi sekali lagi, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa kasih. Tapi sekali lagi jangan sampai, sebab pemberian tanpa kasih tidak ada gunanya bagi Tuhan. Tapi kasih pasti, saudara, ya, memberi karena kasih, saudara. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, saudara mungkin baca di rumah, saya beli itu, kalau ada teksnya boleh. Sekalipun kau berikan A, B, C, D sampai Z, ya, tapi kalau tidak ada kasih, memberinya bukan karena kasih, dengan kasih, ya, sedikit pun tidak ada faedahnya, nggak ada gunanya memberi. Kalau bukan karena kasih, bukan karena ingin cinta, membalas cinta kasihnya Tuhan. Saya bersyukur hati seperti ini dikembangkan terus dalam hidup kita semuanya, dalam gereja kita. Gereja kita bisa sampai sekian, sama. Semua karena punya hati seperti hatinya Daud, seperti tentara pahlawannya Daud. Betul? Dulu hanya 7 orang di rumah saya. Ada yang punya hati
di tadi Benjemi depan adem ayam. Ada yang karena kasih rindu pekerjaan Tuhan maju, gedung biskup, ya setarainya dirubah gedung gereja. Lalu ada hati yang penuh kasih, cari jiwa, selamatkan jiwa, penuh jiwa-jiwa gak cukup. Ada hati kasih lagi sampai membangun gedung seperti ini. Kasih, kasih, kasih. Dan sekarang pusat pergerakan rohani, saya lihat itu tidak masuk akal. Tapi saya percaya itu seperti hatinya Daud. Orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat Tuhan ditinggikan. Orang lihat, oh Tuhan dipermuliakan. Salah satu reaksi hati kita ingin Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan maju. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang ditolong. Dibangun pasukan rohani. Dibangun anak-anak Tuhan yang kuat. Dibangun anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup penuh kemenangan. Yang berhasil. Yang bisa dipakai oleh Tuhan. Saya percaya saudara, itu sedang Tuhan persiapkan. Jadi kemarin saya sampaikan sedikit waktu kita retreat, Tuhan sedang berkata ini bangun anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kuat, hidupnya menang, jangan kalah. Bangun anak-anak Tuhan yang bisa melayani sungguh-sungguh, bukan hanya melayani sungguh-sungguh, bukan hanya melayani sekali lagi orang dicatat pelayan gampang, tapi pelayanan yang sungguh-sungguh, yang ada hasilnya, yang bisa berhasil. Semangat yang bertumbuh, pelayan yang sungguh-sungguh jadi berkat bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bisa selamatkan jiwa, anak-anak Tuhan yang bisa dipakai. Bangun School of Ministry. Saya ingat apa artinya? Sekolah untuk melayani. Lulusan SOM harus bisa melayani. Di kelompok saya harus bisa aja buka komsel. STT, hamba-hamba Tuhan yang siap diutus kemanapun setiap lulus. Yang penuh Roh Kudus, yang sungguh-sungguh bisa, yang berguna bagi kerajaan Allah. Saya percaya saatnya luar biasa. Dan saya lihat juga jemaat memberi dengan sukacita. Sudah pernah dengar tergerak sendiri loh. Pak, beri kesempatan. Ya aku biayai panti asuhan. Malah ada 2 orang saudara. Saya pikir ya sudah tidak apa-apa, buat 2 gedung aja. Kalau banyak yang tidak. Ada yang tergerak untuk panti umas. Ada yang tergerak lagi tempat perjamuan kawin di Kana. Nanti untuk pemberkatan nikah. Ada juga, mana kalau tidak dikeluarin? Ya satu persatu supaya bisa contoh lah. Ada banyak saudara. Iya. Ada juga yang tergerak makin banyak sekarang kelas-kelas. Untuk tadi kelas sekolah Roh Kudus. Sekolah membangun anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh berdedikasi. Malah ada yang Pak itu seperti admil ya pemerintah. Kalau masuk situ ya jadi abri, enggak masuk situ jadi orang biasa enggak. Masuk situ ya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Ya tergerak untuk biayai. Sudah bahkan ada yang tergerak rumah duka Pak katanya dibiayai. Ada yang tergerak Golgota, kuburan tergerak saudara. Langsung saudara, Pak ini ya aku tergerak untuk ya itu nanti aku. Lalu ada yang tergerak lagi. Ya saya lihat itu luar biasa banyak. Untuk tempat itu loh saudara. Waktu Yesus bangkit di Galilea, murid-murid dipanggil, disediakan makan. Lalu Yesus tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Lalu Petrus jawab, mengasihi. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi, gembalakan kawanan dombaku. Gembalakan. Setiap kali kita di sana pasti orang dijamah. Ada yang tergerak juga untuk itunya. Ada gambarnya kalau nggak salah, ayo ya, cekatan keliru. Ini adalah tempat Pentakosta, keliru. Ya bagian PowerPoint belajar dulu. Ya beda. Ini kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya nanti akan ada juga yang terbeban untuk bangunan itu. Ya jadi kalau saudara pasti ada ya di situ ya. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Tapi banyak saudara. Lalu juga saya tuh heran, ada yang mempersembahkan perhiasan, emas, ada yang mempersembahkan talentanya untuk perkebunan, kemudian tambah lagi perikanan, talentanya, peternakan, tergerak, saudara. Ya karena nanti ada ya binatang-binatang di Holy Land, tanaman-tanaman di Holy Land, ya ikan, saudara. Lalu juga ada janji iman, terus saudara. Sampai sekarang terus tambah terus janji iman di ya
pusat di Solo, di setiap gereja lokal saya lihat mulai ya janji iman. Karena Tuhan itu memberikan rema jelas. Saatnya Tuhan ingin memberikan tempat permanen untuk setiap gereja lokal. Tadi Surabaya itu tangkap saudara. Ya saya percaya ini kairos yang luar biasa. Saya dengar lagi ada anak-anak kid juga gerakan janji iman. Saya malah belum nyuruh, baru kemarin juga sudah digerakkan. Saya kata nih saudara. Lalu juga ada yang memberikan lagi tiba-tiba tanah 1.800 meter lebih. Lalu memberi lagi 100 meter persegi. Tiba-tiba orang itu tergerak semua. Ada satu yang buat saya itu terkesan. Cucu saya Livi, kalau saudara yang kenal masih kecil SD. Saudara, tidak tahu dari mana bisa belajar sendiri. Saudara, buat cookies. Lalu tidak tahu ini siapa. Dia itu bisa buat media loh saudara. Dia kalau siaran itu buat sendiri. Bisa dipublikasikan di media, dijual. Laku saudara. Laris saudara katanya. Dan hebatnya semua hasil penjualannya kemarin dimasukkan di amplop. Ya 3 hari yang lalu masuk amplop di bawah. Opa ini untuk pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus. Bukan keuntungannya saudara. Semua hasil penjualannya. Lalu saya tanya dengan mama. Iya toh? Iya. Itu semua kok. Jadi laku berapa dipersembahkan. Lah terus gimana? Enggak apa-apa, dia senang aja kok. Senang bisa mempersembahkan. Lah terus uangnya dari mana? Loh enak apa? Dia anak saya Maria ngomong, enak. Ya pokoknya tepungnya habis minta. Ma, tepungnya habis. Lah gitu aja. Ma, ini habis. Tapi waktu saya dengar, saya rasa Tuhan bukakan. Sebetulnya kalau sudah tahu, itulah kita dengan Tuhan. Waktu kita melakukan yang Tuhan sukai, nggak usah bingung dengan benihnya, nggak usah bingung dengan yang lain. Dia lihat, anak saya lihat, anaknya dia jadi cucu saya, lakukan yang terpuji, disupport. Tuhan berkata belajar seperti anak, dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kisah yang sudah lama tapi sangat terkenal. Ya, Meti May. Seorang anak sekolah minggu, saudara. Seorang anak datang mau sekolah minggu penuh, nggak dapat tempat, dia nangis pulang. Di tengah ada guru sekolah minggu atau siapa atau pendetanya, ada apa nangis? Oh nggak ada tempat, dicari-carikan, duduk. Dia bersyukur bisa ikut sekolah minggu, ya. Lalu setelah itu dia senang sekali. Dia nggak tahu itu nabung, punya kerinduan supaya besok tabungannya bisa dipakai membangun ruang sekolah minggu. Dia tabung. Tapi Tuhan punya rencana beda. Dia akhirnya sakit dan ternyata meninggal. Setelah meninggal, ya semua ibunya sedang tahu sebelum upacara kematian semua nemukan itu tabungannya. Lalu dibuka ada tulisan, ini tabunganku ya untuk tadi ruang sekolah minggu. Ya. Lalu itu dibawa waktu upacara, tunjukkan pada pendetanya. Pendetanya berkata, si anak ini itu ada ruang sekolah minggu, ada tempat untuk ibadah bagi lebih banyak anak yang lain. Dia nabung jumlahnya 57 sen. Tapi kerinduannya belum terlaksanakan. Siapa yang tergerak supaya kerinduannya terlaksana, supaya bisa dibangun ruang sekolah minggu? Ternyata itu jamaah di orang. Dan ada satu wartawan dengan dia tersentuh, masukkan di surat kabar. Itu surat kabar besar, masukkan. Tiba-tiba surat itu jadi gerakan seperti bola salju, makin banyak, makin besar, makin banyak, makin besar. Lanjutkan. Akhirnya saudara, dananya banyak sekali. Kalau enggak salah terkumpulnya sampai kalau diuangkan sekarang 1 ton emas. Kalau dihitung uang sekarang katanya gitu. Ayo PowerPoint-nya segera, aku mau lihat gedungnya. Nah saudara lihat, akhirnya bukan hanya itu saja. Akhirnya gereja dibangun.
Ya, akhirnya apa lagi? Good Samaria, rumah sakit dibangun. Akhirnya universitas, sekolah dibangun. Seorang anak, karena cintanya pada Tuhan dan sesama, dia memberi, tapi dipakai Tuhan. Jadi syarat, apa yang dilakukan? Jadi seperti itu. Saudara dengar, bukan uang, bukan posisi, hati. Coba bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ora lapa sakara, lapa sakara, lapa sakara, lapa sakara. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau Tuhan yang maha kasih. Kasih setiamu ajaib. Nah, Tuhan, seperti Daud kami berkata, siapakah kami ini sehingga boleh menjadi biji matamu yang kau sangat kasih, yang kau sangat berkenan Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami membalas cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa. Ini Kairos ya, oh untuk akhir zaman, menuai besar-besaran. Tuhan banyak, pekerjanya kurang Tuhan. Engkau yang berkata, bangun pekerja-pekerja. Tuhan Kau yang bergerak, bangun pusat kegerakan Roh Kudus, supaya banyak orang dibangun menjadi penuai, dibangun menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap dipakai, diutus yang bisa. KKS-KKS yang diurapi, KKS-KKS yang dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dipakai oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu sekeluarga. Pakailah setiap pelayan-pelayan Tuhan. Pakailah setiap jemaat seperti Daud, dengan semua pasukannya, dengan semua rakyatnya, membangun bait Allah yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya, supaya kalau orang lihat nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, beri kami seperti hatinya Daud, seperti hati pasukan tentaranya, melakukan yang Kau sukai, melakukan yang Engkau berkenan, melakukan Tuhan yang memberkati hati-Mu. Engkau yang sediakan akan berkarya, pakai setiap kami, tidak ada yang terlewatkan. Setiap kami hamba-Mu doakan, beri kami kasih karunia untuk masuk dalam kegerakan ini. Beri kami kasih karunia untuk terlibat menjadi bagian di dalam pelayanan ini, bagian dalam pembangunan ini. Dan Kau yang berkarya, dan Kau yang berkarya, beri hati-Mu, beri hati-Mu Tuhan, beri hati seperti Daud dan tentaranya. Beri setiap kami, dan biar kami mempunyai hati berkenan, bersukacita senantiasa Tuhan. Oh Tuhan, saat kami berbuat baik, bersukacita sekalipun sedang pencobaan, bersukacita saat kami sedang menabur untuk pekerjaan, bersukacita. Dan kami tahu semua milik-Mu, semua daripada-Mu, semua bagi-Mu Tuhan. Dan Kau yang berkarya lebih, pakai gereja-Mu, pakai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melakukan yang Kau katakan, yang Kau inginkan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, pujikan dengan sukacita, saudara. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita besar, anugerah besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan sama-sama. Yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Kita Yehuda, penyembah bagi Tuhan, memuji, berdoa pada Tuhan, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah akan digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa
Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati saat berbuat baik. Amin. Diberkati saat menghadapi pencobaan bersukacita. Amin. Diberkati sukacita saat menabur. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayananmu, kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.